أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah dan memiliki sekian banyak karya-karya yang sangat berharga, di antaranya kitab yang kita pelajari ini, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan kalam sabda dari Sayyidil Mursalin, penghulu pimpinan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir, ya, pembahasan kita masih dalam kitab pembahasan tentang keutamaan amalan. Dan pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah memulai membahas bab yang ke-216, yaitu bab tentang penegasan akan wajibnya zakat dan penjelasan tentang keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Babun ta'kidu wujubiz zakati wa bayanu fadliha wa ma yata'allaqu biha. Kita sudah baca 3 ayat dan sudah menjelaskan
beberapa hal yang terkait dengan 3 ayat yang dijadikan sebagai pengantar oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang keutamaan zakat dan kedudukannya dalam Islam. Dan kita sudah bahas satu hadis terkait masalah ini. Sahih, betul? Ya. Kita sudah bahas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang sangat terkenal yang menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam, ya, asas didirikannya bangunan Islam ini. Sekarang kita akan masuk ke hadis berikutnya dan hadis-hadis selanjutnya, ya. Ya, kita usahakan mengambil beberapa hadis ya pada malam hari ini. Kita mulai dengan hadis yang ke 1207, hadis ke 1207. Wa an Talhata ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Najd, dari penduduk Najd. Sa'irur ra'si. Waktu itu penampilannya sa'irur ra'si. Sa'irur ra'si maksudnya rambutnya tidak beraturan. Rambutnya acak-acakan. Nasma'u dawiya sautihi. Kami mendengarkan suaranya yang cukup keras dari jarak jauh. Wala nafqahu ma yaqulu. Namun kami tidak tahu apa yang dia katakan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia mendekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini sejak jauh ya sudah panggil-panggil, sudah bicara dari jarak jauh dengan suara yang cukup keras, tapi karena jauhnya tidak jelas apa yang dikatakannya. Nanti ketika sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan hakikat Islam. Beliau mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 solat setiap malam dan setiap harinya. Qal, orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuhunnah? Apakah ada solat yang wajib lagi bagiku selain yang 5 itu? Qala la illa an tatawwa. Enggak, kecuali kamu melaksanakan solat tatawwu, solat sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa siyamu syahri Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Lalu qal hal alayya ghairuh, apakah ada selainnya? Apakah ada puasa wajib selainnya? Qala illa an tatawwa'a. Tidak ada, kecuali kalau kamu juga mau mengerjakan puasa sunnah. Qal wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kepadanya az-zakah, tentang zakat. Faqal, lalu orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah saya juga, apakah ada zakat yang wajib selain itu?
Qala la illa an tatawwa. Tidak, kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah. Fa adbara ar-rajulu. Maka orang ini mundur ke belakang, artinya balik pulang. Wa huwa yaqulu, seraya berkata, wallahi demi Allah, la azidu ala hadza wala anqus. Saya tidak akan menambah dari apa yang telah disampaikan ini, sebagaimana saya juga tidak akan menguranginya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengomentari pernyataan orang itu. Beliau bersabda, aflaha, dia telah beruntung, in sadaqa, jika dia benar dengan perkataannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami dan kita ambil pelajaran hukum dan faidah dari hadis kita ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang di antara yang awal-awal masuk Islam dari kalangan sahabat. Dikatakan beliau termasuk di antara 10 sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan di antara sahabat yang masuk Islam lewat perantaraan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan beliau garis keturunannya bertemu dengan Nabi SAW. Ya, beliau juga dari kalangan Quraisy dan memiliki ikatan tali kekerabatan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga termasuk sahabat yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi ahlu syurah. 6 sahabat yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi ahlu syurah, anggota formatur 6 yang bermusyawarah menentukan siapa yang pantas menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun bukan beliau yang terpilih, ya, tapi beliau masuk dari anggota 6 ya, formatur tersebut. Dan beliau terkenal kepahlawanannya di perang Uhud, ya. Beliau termasuk pahlawan di perang Uhud. Beliau pasang badan untuk keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai Talha al-Khair, Talha al-Jud, dan berbagai macam pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini. Talha radhiyallahu anhu wafat tahun 36 Hijriah, ya. Dalam fitnah perang Siffin, beliau sebenarnya mau menghindar setelah melihat kematian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan beliau teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh fi'ah baghiyah, ya, pemberontak, ya, kaum yang memberontak. Karena itu beliau sadar bahwa beliau waktu itu berada di saf Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau sadar dan akhirnya beliau mundur, namun dikejar dan akhirnya terbunuh, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini tentu saja ijtihad, ya, di antara para sahabat dalam masalah ini. Ala kulli hal, beliau tetap merupakan sahabat yang mulia dan di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya, secara khusus. Karena pada hakikatnya para sahabat tanpa kecuali semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 10 sahabat yang disebutkan secara khusus dalam satu hadis. Salah seorang di antara mereka adalah
sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Di sini beliau meriwayatkan hadis yang sangat penting terkait dengan masalah rukun Islam. Beliau mengatakan, datang seorang laki-laki, datang ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan siapa laki-lakinya ini. Namun sebagian ulama kita mengatakan dia mungkin adalah Dhimam bin Sa'labah. Nah, Dhimam bin Sa'labah dalam sebagian riwayat pernah datang juga kepada Nabi SAW dan mempertanyakan masalah yang mirip dengan pertanyaan ini. Apakah dia, orang ini sama dan kisah ini sama dengan kisah yang disebutkan dalam beberapa riwayat tersebut? Sebagian mengatakan dia juga dan kisahnya pada hakikatnya sama. Maka orang ini adalah Dhimam bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sebagian mengatakan kisahnya berbeda, walaupun pertanyaannya mirip, ya, maka boleh jadi dia orang lain yang juga pernah datang bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah yang seperti ini. Ala kulli hal, keberadaan seorang yang mubham dalam matan hadis tidak mempengaruhi bagi kita, karena intinya adalah mengambil pelajaran yang dan kandungan yang ada dalam hadis itu tanpa harus kita tahu secara persis, tanpa harus, ya, kalau tahu tidak ada masalah, bahkan bagus, ada faedah-faedah ilmiah kita dapatkan. Namun jika tidak, maka tidak terlalu penting kita mengenal tokoh-tokoh tertentu yang ada dalam kisah-kisah hadis tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak memperkenalkan sebagian sahabat-sahabat nabinya, sebagaimana Allah menakdirkan tidak memperkenalkan semua nabi-nabinya kepada kita, bahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Intinya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW min ahli Najd, dari penduduk Najd. Dalam sebagian riwayat dipahami orang ini mirip orang Badui, ya, orang Badui. Orang Badui itu orang dari Arab pegunungan atau Arab dusun, Arab jauh, ya, dari kota. Najd itu daerah Riyadh dan sekitarnya. Ya, kalau hari ini Najd itu penduduk Riyadh dan sekitarnya penduduk Najd, ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Mujaddidul At-Tauhid fi Al-Mamlakah, ya. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala min ahli Najd, ya, kisaran dari Riyadh dan sekitarnya. Kalau Riyadh dan sekitarnya hari ini itu jaraknya dengan Madinah 850 km kurang lebih, ya. Kalau pesawat saja mungkin hampir 2 jam, ya, atau 1,5 jam pesawat. Orang ini datang dari Najd, ya, ke Madinah untuk belajar dan lebih khusus untuk bertanya, minta fatwa kepada Nabi SAW. Dan ini diantara hal yang sering disebutkan oleh ulama kita, bahwa seorang yang ingin menuntut ilmu sepantasnya datang kepada sumber ilmu tersebut. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak akan datang dengan sendirinya. Orang yang ingin menuntut ilmu maka mendatangi ilmu tersebut, mendatangi sumber ilmu tersebut, walaupun harus mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan yang cukup panjang, cukup menyulitkan, dan mungkin akan menelan biaya dan mungkin akan menjadikan dia susah payah. Tapi begitulah perjalanan menuntut ilmu, dan itu diantara jihad yang dijanjikan dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak kisah-kisah yang mengagumkan dari kalangan para ulama kita dalam menuntut ilmu. Dan bayangkan jamaah sekalian dulu, ya, mereka mengadakan perjalanan menuntut ilmu, mereka tidak mendapatkan kecuali beberapa saja, ya, seperti di sini. Kalau kita lihat 3 pertanyaan saja yang diajukan dalam jarak yang sangat jauh, setelah itu mereka akan pulang lagi, ya. Mungkin kalau kita hari ini, ya, banyak wasilah yang bisa dengannya kita mengakses, ya, informasi-informasi tentang ilmu. Pada waktu itu dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tetap penuh semangat berjuang
untuk mendapatkan ilmu yang sedikit, ya, sedikit, ya. Bahkan kadang satu hadis yang mereka inginkan, mereka harus mengadakan perjalanan sebulan lamanya, ya. Rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anil jami'. Kemudian pelajaran yang kita dapatkan lagi dari hadis ini adalah sa'irur ra's. Ya, ini konsekuensinya, ya, karena beliau datang dari jarak yang jauh, perjalanan panjang, maka rambutnya sudah kocar-kacir, ya, tidak beraturan, acak-acakan. Dan ini apa? Ini tandanya apa? Bahasa dalam hadis asarus safar, ya. Ini di antara tanda-tanda safar. Makanya yang mengagetkan pada hadis apa? Jibril, ya, beda dengan hadis Jibril. Itu yang membuat mereka kaget-kaget. Ini orang asing, tidak dikenal, dan diasumsikan ini adalah orang yang jauh, datang dari jauh, perjalanan safar. Tapi kenapa la yura alaihi asarus safar? Ya, itu yang Jibril itu yang memang membuat bertanya-tanya pada sahabat. Ini orang asing, tidak ada di antara kita kenal, la ya'rifu minna ahadun, tidak di antara kita yang kenal, pasti ini orang jauh, ini orang yang mengadakan perjalanan. Cuma herannya tidak ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan. Buktinya dikatakan dia seorang yang dia seorang yang memakai pakaian yang putih, ya, dan rambutnya juga sangat hitam, ya, syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi syar, putih sekali, ya, sangat putih bajunya, tidak ada tanda-tanda debunya, dan rambutnya juga tidak berdebu, ya, layaknya orang yang mengadakan safar, apalagi di gurun pasir tentu akan berdebu. Tapi Jibril rambutnya sangat hitam waktu itu, ya. Itu yang mengagetkan. Kalau ini sangat tampak, ya, perjalanan jauh yang telah dia tempuh untuk menuntut ilmu. Sa'irur ra's. Orang ini dari jarak jauh sudah teriak-teriak, ya. Mungkin karena semangatnya dia sudah teriak-teriak mau panggil Rasul dan mau bertanya. Sudah kedengaran suara-suara, ya. Biasa kalau ada ribut-ribut dari jarak yang jauh, kita dengarkan suara gaduh, suara gemuruh, tapi kita tidak tahu apa yang dia bilang itu, apa, ya, suara apa itu, ya, atau orang bicara masih dari jarak jauh kita tidak dengarkan. Dan itu dimaklumi karena dia adalah Badui, ya. Ini sebenarnya tidak nyunnah ini, yang untuk ini tidak disunnahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, lalu Allah juga mengatakan setelahnya wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan panggil-panggil, teriak-teriak untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berbicara dengan beliau, rendahkan suara di hadapannya, dan jangan teriak-teriak, dekati beliau dan bertanya dengan suara selembut mungkin. Jangan sampai mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena kalau tidak beradab kepada beliau, suara ditinggikan, teriak-teriak, boleh jadi batal semua amalan-amalan kalian tanpa kalian sadari, ya. Maka, ya, hal ini kalau terjadi pada para sahabat, ini suatu sikap kurang ajar, ya, yang tidak beradab, yang tidak akan didiamkan oleh para sahabat. Namun ketika dia datang dari orang Badui, kadang dimaklumi, ya, kadang dimaklumi karena mereka memang orang yang tidak tertarbiyah lama dengan Nabi SAW, dan baru saja datang dan juga akan kembali, ya, dan mereka memang sudah begitu wataknya, tabiatnya kasar, yang tidak terbiasa dengan kehidupan para sahabat di hadapan Nabi SAW. Ya, jadi dari sisi ini tidak disunahkan, ya, tidak kita ambil pelajaran, dalam artian kita tidak mengambil teladan dari sisi ininya. Makanya sahabat mengatakan wala nafqahu ma yaqul, la nafqahu, kami tidak faham apa yang dikatakannya. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia dekat. Inilah disinilah sebenarnya sunnahnya begitu, ya. Makanya Jibril yang datang untuk belajar dan mengajarkan kepada sahabat cara belajar,
Apa dikatakan? Beliau mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidai. Ya, beliau dekat betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Ya. Orang ini nanti mendekati baru jelas apa yang dia akan tanyakan. Seharusnya dia bersabar dulu, bersabar sampai dekat dengan Rasulullah lalu berbicara dengan kata-kata yang beradab, yang pantas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah huwa ternyata bertanya tentang Islam, ya, ternyata bertanya tentang Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia masih sangat awam. Pertanyaan masih sangat dasar tentang Islam. Mirip-mirip dengan apa yang pernah ditanyakan dan diajarkan oleh Jibril, ya, karena kalau Jibril itu bertanya tapi sebenarnya untuk mengajarkan. Dia datang bertanya kepada Rasulullah tapi sebenarnya mau ajarkan kepada para sahabat. Jadi mirip pertanyaannya dengan Jibril alaihissalam. Ya, Jibril mengatakan akhbirni anil Islam, ya. Cuma apa perbedaan jawaban Nabi SAW dengan jawaban Nabi pada saat ditanya oleh Jibril? Adakah faedah tambahan di sini atau sama saja? Jawabannya, pada saat ditanya oleh Jibril, beliau mengatakan apa? Menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Tapi beliau cuma mengatakan apa? Untuk solat umpamanya, wa antuqimas shalah, kamu menegakkan solat, tapi beliau tidak menjelaskan solat itu berapa kali sehari semalam dikerjakan, ya. Di sini lebih dirinci, ya, jawabannya di sini lebih dirinci. Kali ini beliau mengatakan ketika ditanya tentang Islam, beliau mengatakan Islam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Ya, maka ini khususkan pelajaran penting juga bahwa jika kita didatangi oleh seorang yang masih sangat awam, baru mau belajar, maka tidak ada pelajaran yang paling penting disampaikan kepadanya kecuali rukun Islam. Hal-hal yang paling pokok, yang paling mendasar, yang seandainya kemungkinan saja orang semacam itu tidak datang 2 kali. Dan seandainya rukun Islam yang 5 itu kita sudah bekali dia dan tidak pernah lagi ada kesempatan kita ketemu, lalu itu dia pegang bekal itu dengan sebaik-baiknya sampai dia berjumpa dengan Allah, maka sudah cukup insya Allah untuk dia bisa diharapkan masuk surga, ya. Maka tidak sangat tepat jika kita datang dengan berbagai macam masalah-masalah yang sangat kompleks dalam Islam. Islam agama yang sangat lengkap, banyak sekali yang diatur oleh Islam. Tapi tentu saja ada skala prioritasnya, ada fiqhul aulawiyatnya. Di antara aulawiyat, hal yang prioritas yang mesti kita kedepankan dalam pengajaran Islam adalah mengajarkan tentang rukun Islam, Dan ini yang sangat penting, karena sebagian orang yang bicara tentang Islam yang kelihatannya tinggi-tinggi pembahasannya, yang kelihatannya kelihatan begitu rumit dan mendetail, namun kapan ditanya tentang masalah yang mendasar tentang rukun Islam, mereka tidak tahu kecuali sangat kulit-kulitnya saja, namun rincian yang harus dia laksanakan dari rukun Islam, dia tidak ketahui dengan baik. Ya, ini tentu saja hal yang keliru dalam cara mempelajari Islam. Kata Nabi SAW, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, yaitu 5 solat fil yaum dalam 1 hari, wal lailah 1 malam, ya, sehari semalam 5 waktu solat, ya, 5 waktu solat. Dan ini penegasan, ya, bahwa solat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada nabinya dalam proses Isra dan Mi'raj adalah 5 kali solat, ya, seperti yang kita ketahui, walaupun sebelumnya diwajibkan 50 kali solat dalam sehari semalam, dan akhirnya 5 kali sehari semalam fil yaumi wal lailah. Qal hal alayya ghairuhunna, orang ini sederhana, ya, dalam artian beliau mau yang wajib-wajibnya saja dulu, ya, mau konsen dulu, fokus untuk yang wajib-wajibnya saja. Beliau bilang, adakah yang wajib selain itu? Kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'ah, kecuali kamu melakukan tatawwu'. Apa artinya tatawwu'?
Apa artinya tatawwu? Yang sunnah. Apa sebenarnya asal dari kata tatawwu? Dari kata apa itu tatawwu? Dari kata at-ta'ah, ya, melakukan ketaatan, ya, melakukan ketaatan. Maka pada hakikatnya tatawwu adalah ibadah-ibadah untuk kita lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatawwu, ya, itu asal katanya. Dan ya makanya kadang diistilahkan orang yang multazim dikatakan mutawwi', ya, seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kamu melaksanakan yang sunnah. Ini jadi dalil dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa salat wajib sehari semalam cuma 5 saja. Ya, kenapa kita bilang jumhur ulama? Karena Abu Hanifah dan mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa salat witir itu wajib, ya. Salat witir wajib. Walaupun mereka tidak mengatakan fard, ya, tapi wajib. Karena mereka bedakan antara yang kewajibannya didasari dengan dalil-dalil yang jelas, tidak ada khilaf di dalamnya, dengan dalil-dalil yang tidak tegas, ya, sehingga mereka mengatakan ini wajib tapi tidak fard, tapi hakikatnya harus dikerjakan. Mereka mengatakan salat witir juga wajib untuk dikerjakan. Jumhur ulama diantaranya 3 imam itu mengatakan hadis ini jelas, ya, untuk menyimpulkan bahwa salat yang wajib cuma 5 kali sehari semalam. Ada juga sebagian ulama kita yang mewajibkan beberapa salat-salat yang lainnya. Seperti sebagian ulama dan lagi-lagi juga dari Abu Hanifah dan sebagian ahli hadis yang mewajibkan salat Id umpamanya. Ada juga mewajibkan salat jenazah, ada juga mewajibkan salat tahiyatul masjid umpamanya. Mereka ketika mengatakan wajib dengan beberapa dalil yang mereka fahami dan tidak bisa dibantah dengan hadis kita ini. Tidak bisa dibantah dengan hadis kita ini, karena hadis kita ini khusus membahas tentang solat yang wajib sehari semalam. Hadis ini cocok membantah orang yang mewajibkan solat witir, karena solat witir itu dikerjakan setiap malamnya. Adapun solat id bukan sehari semalam. Adapun solat jenazah juga tidak sehari semalam. Adapun solat apalagi tahiyatul masjid, ya, tidak setiap hari, setiap malamnya. Bagi orang yang musafir umpamanya tidak harus masuk ke masjid, ya, tidak harus, ya. Sehingga ketika diwajibkan tidak digunakan dalil ini, karena dalil ini memang khusus membahas tentang solat yang wajib sehari semalam. Ya, ada juga mewajibkan solat gerhana umpamanya, ya, solat gerhana. Itu tidak dibantah juga dengan dalil ini. Tapi dalil ini tepat membantah pendapat yang mengatakan bahwa solat witir itu wajib. Ya, dibantah dengan hadis ini karena hadis ini sangat jelas, ya, gamblang dalam menunjukkan kewajiban solat itu sehari semalam hanya 5 kali. Lalu Nabi SAW meneruskan penjelasannya. Beliau mengatakan puasa bulan suci Ramadan, ya. Lalu dikatakan apakah ada selain itu? Adakah wajib selain puasa Ramadan? Beliau mengatakan tidak, kecuali kamu tatawwu. Kecuali kamu tatawwu. Berarti hukum asal puasa tidak ada yang wajib kecuali puasa Ramadan. Kecuali yang diwajibkan dengan cara tertentu, ya. Seperti puasa nadar, ya. Tapi puasa nadar bukan masuk puasa yang dikerjakan secara berkala, ya. Itu hanya karena waktu-waktu tertentu atau karena ada sebab-sebab tertentu. Tapi yang dimaksudkan ini puasa yang wajib yang waktunya tertentu, yaitu di bulan tertentu, hanya wajib di bulan suci Ramadan. Qal, lalu dijelaskan lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakat, ya. Dan ini syahidnya, ya, syahidnya karena pembahasan kita ini tentang zakat, ya. Lalu disebutkan juga tentang zakat. Lalu dikatakan zakat. Lalu ditanya lagi, apakah ada selain itu? Dikatakan tidak ada, kecuali kamu mau yang sunnah. Pertanyaan, zakat apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis kita ini? Kan dikatakan zakat. Lalu dikatanya, adakah yang wajib selain itu? Beliau mengatakan tidak,
kecuali kalau kamu mau yang sunnah. Yang sunnah artinya apa? Sedekah-sedekah, ya. Kita berinfak, ya, bersedekah. Nah, kalau gitu zakat yang dimaksudkan ini zakat apa yang wajib? Zakat apa zakat yang wajib? Zakatul mal, ya, zakat harta. Ya, zakat harta adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, hadis ini maksudkan adalah zakat harta. Atau juga masuk dalamnya zakat fitr, ya, zakatul fitr. Walaupun zakat fitr ini sebenarnya mutaakhir, ya, dia terakhir, ya, tentang kewajibannya seperti yang pernah kita terangkan. Dan zakat ini juga tentu saja tidak wajib pada setiap orang karena dia memiliki syarat-syarat tertentu bagi orang yang hanya memiliki harta yang sesuai dengan atau yang sampai nisabnya dan sampai masanya, ya, selama 1 haul, ya, atau 1 tahun. Orang ini, khusus sekalian, setelah berdiskusi, bertanya, berdialog, ya, dan ini juga menunjukkan bahwa kita memberikan pelajaran secara bertahap, berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus. Namun hadis ini juga menjelaskan bahwa bolehnya seseorang bertanya lebih dari 1 pertanyaan dalam 1 majelis, ya, dalam 1 majelis. Ya, boleh, ya. Kecuali kalau moderatornya bilang 1 orang 1 saja, ya. Tapi sebenarnya secara hukum boleh, ya, boleh seseorang bertanya lebih dari 1 pertanyaan. Dan itu banyak contohnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hadis Jibril, ya. Beliau telah bertanya paling tidak 4 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat, ya, kapan hari kiamat. Atau kalau kita mau tambah, tentang tanda-tanda hari kiamat, karena hari kiamat tidak dijawab. Lalu yang dijawab akhirnya pertanyaan kelimanya tentang tanda-tanda kiamat. Ini 5 pertanyaan dalam 1 majlis diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dengan senang hati, dengan sabarnya menjawab setiap pertanyaan tersebut. Tentu saja ulama kita memberikan syarat selama sang alim punya waktu dan bersedia untuk menjawabnya, ya. Namun secara hukum boleh-boleh saja. Khusus sekalian, setelah mendengarkan penuturan ini, ilmu yang sangat berharga ini, orang itu langsung pergi, ya, pulang. Lalu apa azam beliau dengan ilmu yang telah beliau dapatkan ini? Orang ini mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan menambahnya dan tidak akan mengurangi. Artinya saya akan mencukupkan, ya, difahami oleh ulama kita bahwa saya akan mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Karena dia memang, ya, mau bilang yang mana yang wajib? Ada yang wajib, lalu ditanya sunnah. Waktu diberitahu tentang sunnah, beliau tidak bilang apa saja yang disunnahkan. Ya, beliau tidak tanya, tolong jelaskan apa yang sunnah, karena saya juga mau kerjakan. Beliau hanya penting bagi beliau, ya, bahwa yang mana yang wajib. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Bagaimana dengan orang ini? Orang yang berazam, bertekad hanya mengerjakan yang wajib saja dan tidak melaksanakan yang sunnah. Kata Nabi SAW, aflaha, beruntung orang ini, beruntung sudah, ya, beruntung, insyaallah dia dijamin akan bisa bahagia akhirat, dunia akhirat, masuk surga. In sadaqa, kalau dia benar dengan pernyataannya. Khusus sekalian, apakah ini dalil bahwa tidak mengapa seorang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja tanpa mengerjakan sunnah? Jawabannya iya sebenarnya. Cuma masalahnya, apa di antara fungsi sunnah itu? Dalam hadis-hadis tentang bagaimana
amalan-amalan kita akan ditimbang kelak, akan diperhitungkan, apa yang paling pertama kali akan diperhitungkan? Solat kita. Lalu apa yang paling pertama kali ditanya tentang solat? Yang wajib. Dan kalau wajibnya tidak ada kurang-kurangnya, ada bolong-bolongnya, ada tidak sempurnanya, maka ditanya tentang ibadah sunnahnya. Inilah masalahnya. Masalahnya adalah siapa di antara kita yang sholat wajibnya itu sempurna, tidak bolong-bolong, penuh dengan kekhusyuan, dan dia telah melakukan sesempurna mungkin. Seandainya ada, maka dia orang yang cukup dengan yang wajib. Ini kan dia bilang saya tidak akan mengurangi. Saya tidak akan mengurangi artinya akan mengerjakan wajib dengan sesempurna mungkin. Tapi kalau kita kerjakan wajib pun kadang terlambat, wajib pun kadang atau sangat sering ya kita tidak khusyuk dan masih banyak kelalaian-kelalaian kita, maka kita butuh dengan apa yang disunnahkan ya. Apatah lagi orang-orang yang mengerjakan yang wajib dengan sebaik-baiknya akan timbul kecintaan untuk mengerjakan yang sunnah. Ya, orang yang mengerjakan wajib dengan sebaik-baiknya, maka akan timbul kecintaan untuk menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan inilah di antara rahasianya. Nabi kita SAW menyikapi orang ini, karena orang ini orang yang baru. Tidak pantas ketika kita didatangi oleh orang baru kita bebani dia dengan sekian banyak beban yang akan membuat dia lari dan merasa berat agama ini. Dan ada keyakinan dari seorang Nabi SAW bahwa orang ini insya Allah kalau dia sudah mengerjakan yang wajib-wajib dengan baik, maka akan ada keinginan sendiri, motivasi pada dirinya untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dan itu terasa dan itu terbukti. Orang yang betul-betul mengerjakan ibadah wajib, insya Allah tidak akan mencukupkan dengan ibadah yang wajib saja. Ya. Justru orang yang kadang lalai dalam kewajibannya, orang itu yang malas mengerjakan, apatah lagi mengerjakan ibadah sunnah. Tapi lihatlah dan rasakanlah kapan kita mengerjakan ibadah wajib dengan semaksimal mungkin, dengan upaya mujahadah kita mau sesempurna mungkin, maka insya Allah kita tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan ibadah yang wajib. Kita akan suka dan ingin untuk mengerjakan juga ibadah yang sunnah-sunnah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah ini adalah hanya dalam rangka tarbiyah dan tahapan dalam mengajarkan ilmu, tidak secara sekaligus dan mengharuskan juga untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Oleh karenanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa ibadah sunnah walaupun tidak wajib ya, namun tidak boleh ditinggalkan secara menyeluruh ya. Artinya kalau ada orang yang tidak kerjakan, tidak ada masalah. Tapi kapan ada umat Islam di satu komunitas tertentu tidak mau mengerjakan ibadah sunnah, maka daerah tersebut boleh diperangi. Ya. Imam Qurtubi dan yang lainnya mengatakan bahwa kapan ada satu masyarakat tertentu yang semuanya sepakat tidak mengerjakan yang sunnah, yang tidak wajib, mereka sepakat tidak mengerjakan yang sunnah, maka mereka boleh diperangi. Ya. Karena yang sunnah pun adalah bagian syariat dari Allah yang tidak pantas ditinggalkan seluruhnya. Kalau ada orang yang meninggalkan, ya memang tingkatan manusia di sisi Allah bertingkat-tingkat. Tapi kalau seluruhnya meninggalkan, maka itu meninggalkan syariat yang seharusnya disyiarkan. Ya, seharusnya kita memperbanyak dan menyebarluaskannya. Terakhir, di sini tidak disebutkan tentang syahadat karena orang ini insya Allah memang sudah muslim ya, maka tidak dijelaskan lagi. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa orang ini tidak diajarkan tentang haji ya? Dalam hadis kita ini beda dengan hadis Jibril. Hadis ini tidak disebutkan tentang ibadah haji. Jawaban dari ulama kita diantaranya mengatakan boleh jadi pada waktu itu ibadah haji belum diwajibkan ya, karena di antara rukun Islam
ibadah haji memang ibadah yang paling terakhir diwajibkan dari rukun-rukun Islam lainnya. Maka boleh jadi pada saat orang ini datang memang haji belum diwajibkan sehingga tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian mengatakan bahwa boleh jadi ada disebutkan, namun perawi hadis mengikhtisar, ya, riwayatan hadis ini diringkas, ya, karena memang kadang dalam hadis-hadis tentang kisah, ya, kita tidak boleh menghukumi kisah itu dengan satu periwayatan, ya. Kadang nanti kalau kita kumpulkan baru kita ketahui bahwasanya kisah ini belum lengkap yang kita baca, ya. Masih ada riwayat-riwayat yang lain yang lebih utuh yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Jadi boleh jadi perawi meringkas, padahal sebenarnya ada juga pertanyaan tentang haji, ya. Dan kalau pertanyaan tentang haji, maka haji wajib, ya, sekali seumur hidup, ya, wajib sekali seumur hidup, kecuali bagi orang yang ingin menambahnya dengan haji-haji yang sunnah sebatas kemampuannya dan sesuai dengan maslahat yang ada, ya, tidak ada masalah. Bahkan telah ditunjukkan oleh salafus saleh memperbanyak haji selama memungkinkan dan tidak mengabaikan maslahat-maslahat yang lebih besar, ya, dan tidak mengabaikan hak-hak, ya, yang ada di sekitarnya. Dia telah menunaikan hak-hak orang lain dan hak yang wajib untuk dia tunaikan, lalu dia punya kelebihan untuk mengerjakan ibadah haji, ya, walaupun berkali-kali, maka ini suatu hal yang tidak mengapa dan bagian dari tatawwu yang disunnahkan, ya, yang dianjurkan dan akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya ini hadis-hadis berikutnya tidak bisa kita bahas karena cukup panjang, juga hadis tentang kisah, dan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.